Shalom, selamat ketemu dalam Gereja Kristus Manado Peduli. Ibrani 12 ayat yang ketiga berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan menjadi lemah dan putus asa. Siapapun manusia menghadapi pergumulan, pasti dia akan digoncangkan dia pe iman. Apalagi COVID-19 yang merajalela saat ini kah? Kita mendengar berita-berita, ya ambulans sering lewat dan mayat-mayat sudah di dalamnya. Dan bahkan rumah-rumah sakit pada penuh. Sampai-sampai ada yang ditolak-tolak dan terbanyak tinggal diminta supaya ada isolasi mandiri. Nah, Gereja Kristus rupanya ingin membagi berkat dengan orang-orang yang punya pergumulan seperti COVID-19 dengan memberikan tempat di Tateli supaya mereka-mereka yang bergumul dapat isolasi di sana. Siapa yang tidak goncang imannya kalau dirundung terus dengan berbagai masalah? Tapi Alkitab mengingatkan kita. Pandang katanya kepada Yesus, ingat apa yang Yesus derita. Yesus derita di kayu salib, menanggung bantahan dari orang-orang berdosa, pedosa yang harus dia pikul. Sebab itu, setiap pergumulan yang kita hadapi, janganlah kita melihat kepada pergumulan, tapi kita lihat kepada Tuhan Yesus yang menanggung pergumulan itu di kayu salib. Sebab ketika kita memandang kepada pergumulan, kesulitan, tantangan, kekhawatiran akan menjajah roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan kita bisa putus asa, kita bisa kecewa. Padahal Alkitab mengatakan, ingat, Yesus telah menanggung bantahan sehebat itu untuk menanggung dosa dari orang-orang berdosa. Dan penderitaan Yesus mulai dari Taman Getsemani dan di hadapan Pilatus, kemudian kepada Kayafas, dibalikkan lagi kepada Pilatus, dan kemudian dirajam oleh masyarakat, oleh banyak orang. Dan kemudian dia harus memikul salib naik ke Bukit Golgota di panas yang terik, dicambuk, diludah, ditendang. Sampai di Bukit Golgota dia dipaku. Semua itu dia derita untuk menanggung dosa-dosa kita. Sebab itu penulis Ibrani mengatakan, ingat ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan, masalah, jangan sekali-kali kita pandang kepada pergumulan, tantangan, kesulitan, dan masalah. Sebab ketika kita pandang dan kita ingat pergumulan yang berat itu, maka kita akan lumpuh dan kita tidak kuat lagi. Iman akan goyah. Padahal pesan dari firman Tuhan mengatakan bahwa jangan imanmu menjadi lemah. Jangan kamu putus asa. Bagaimana supaya kita tidak lemah dan kita tidak putus asa? Pandang kepada Yesus yang menderita. Lihatlah penderitaan Yesus yang memikul dosa-dosa kita. Dan berdoalah kepadanya. Minta perlindungan, minta kekuatan dari Dia. Minta Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Supaya Roh Kudus yang menguasai hati, menguasai pikiran kita. Buang pikiran-pikiran negatif. Jangan pelihara pikiran negatif. So, kalau kita pelihara pikiran negatif, dia akan jajah roh, jiwa, tubuh kita. Dan kita akan lemah dan kita akan putus asa. Ingat, penulis Ibrani berkata, ingatlah, Yesus menanggung bantahan seberat itu. Supaya kita jangan menjadi lemah dan jangan putus asa. Lemah dan putus asa akan mengurangi imun kita dan akan melemahkan iman kita. Pandanglah kepada Yesus, engkau akan kuat. Mintalah Roh Kudus akan menguasai rohmu, jiwa dan tubuhmu.
engkau akan menjadi orang perkasa, lebih dari seorang pemenang. Amin.